Pasangan Rini dan Sulaiman, pelapor yang mengaku menjadi korban penyekapan dan perampasan yang diduga dilakukan penyanyi Nindi Ayunda dan kekasihnya Dito Mahendra, tak habis pikir mengapa laporannya hingga menggantung sampai 2 tahun. Meski sudah bolak-balik Polres Jakarta Selatan, tapi entah mengapa kasus yang menjerat Nindi Ayunda dan Dito ini belum juga diserahkan ke kejaksaan. Dan berharap proses ini segera, bukan berputar-putar seperti ini. Ini kasus sebetulnya simpel sekali. Kasus perampasan kemerdekaan, artinya orang dirampas kemerdekaannya, jangan dihitung beberapa hari. Sehari saja tidak boleh pulang walaupun dikasih makan berdasarkan keputusan jurisprudensi Mahkamah Agung, itu namanya perampasan kemerdekaan. Titik. Tidak mau kemana-mana lagi ini kasus. Ini bukan pembunuhan, bukan penganiayaan. Nggak perlu kemana-mana. Cukup tanya, korban kamu itu boleh pulang tidak? Saksi pernah lihat nggak Sulaiman itu tidak pulang? Tidak pernah. Kenapa dia tidak pulang? Ternyata berdasarkan fakta-fakta saksi dia memang dirampas. Kemana-mana diikutin. Ini fakta sudah terungkap semua di persidangan, di proses penyidikan tadi. Enggak, saya merasa lega. Karena semua saya sudah memberikan bukti, memberikan kejadian yang benar-benar memang nyata. Dalam keluh kesah dihantui rasa takut yang berkecamuk, kemarin Rini kembali hadir menemani sang suami. Ia kembali memberi kesaksian, ada sekitar 41 pertanyaan yang diajukan penyidik padanya. Kurang lebih dari 40 pertanyaan tambahan. Apa tuh? Apa aja? Ya, seputar tentang suami saya yang nggak pulang dari tanggal 11 sampai tanggal 6 Maret. Kurang lebih 1 bulan. Tambahan-tambahan yang nilai poinnya lebih penting, secara mendetil. Makanya saya dikasih pertanyaan hampir 41 itu ya pertanyaannya lebih mendetil. Kalau bukti udah disampaikan, jadi keterangan saksi, dia ada 41 pertanyaannya, jadi cerita kronologis. Yang jelas dia sampaikan, saya tidak pernah melihat suami saya tidak pulang selama bekerja. Tapi dengan kejadian di bulan Februari tahun 2021 ya. Iya. Suaminya nggak pulang hampir 1 bulan, tidak pernah berkomunikasi, dan ada efek yang terjadi, yakni terjadi trauma yang menimpa korban Sulaiman. Selain Rini, pihak kuasa hukum juga membawa saksi kunci yang akan membuktikan jika Nindi telah melakukan perampasan kemerdekaan Sulaiman, mantan sopirnya saat masih bersama Askara Parasadi Harsono. Tapi kuasa hukum masih enggan membeberkan saksi kunci yang dihadirkan. Kalau pemeriksaan tadi ada 2 ya, saya ulangi kembali. 1 Rini, 1 saksi kunci yang saya tidak perlu sebutkan namanya, dan dia masih dalam proses pemeriksaan. Apa yang diperiksa mungkin intisarinya saja, saya tidak akan jelaskan. Intinya begini, ada orang datang melalui Pak RT, meminta Pak RT itu supaya memanggil Rini. Setelah Rini ketemu, Rini disuruh mencabut laporan, akan diberikan sesuatu. Itu saja. Siapa yang datang kita tidak tahu. Tapi dijanjikannya apa? Nggak ada, mau dikasih uang aja. Nominal saya nggak tahu Rini. Kalau didatengin itu sering. Sebelum kejadian, habis kejadian dia lapor pun sering. Tapi kita nggak tahu apakah orang datang itu dalam rangka apa, nggak tahu. Nggak mungkin dicabut Pak, karena begini, tidak ada yang bisa mengembalikan posisi, situasi, cara berpikir dan psikis daripada suaminya. Karena yang saya tahu, Sulaiman itu kalau sekarang bawa mobil tidak bisa konsentrasi. Karena kalau misalnya harus di kota A, tiba-tiba dia ke kota B. Yang kedua, kadang lihat spion takut ada sesuatu di belakang dia yang mengikuti. Selama 2 tahun bergulir, Nindi sendiri sempat hadir memenuhi panggilan penyidikan sebagai saksi. Nindi kala itu hadir diam-diam tanpa diketahui awak media. Sementara Dito yang kabarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka juga masih belum menunjukkan dirinya. Tanya ke Bapak penyidik ya, itu menjadi kewenangan dia. Yang saya harapkan, tolonglah, ini kasus sudah hampir 2 tahun. Seorang pencari keadilan, seorang supir, ini istri seorang supir, mencari keadilan. Kenapa? Mohon segeralah. Karena di dalam kasus perampasan kemerdekaan tidak mungkin dilakukan oleh 1 orang. Itu pasti lebih dari 1, karena ada yang melakukan, ada yang menjaga dan sebagainya. Itu di dalam tadi keterangan salah satu saksi yang tahu persis kejadian karena dia ada di tempat lokasi dan dialah yang disuruh menjaga.
Kasus ini saya gariskan kembali, sudah penyidikan, artinya peristiwa pidananya sudah ada. Tinggal sekarang yang dicari siapa yang bertanggung jawab atas adanya peristiwa pidana. Itulah yang namanya nanti tersangka. Saat kasus ini kembali mencuat, dalam waktu dekat Dito sendiri memang akan bertemu dengan Nikita Mirzani di meja hijau. Usai laporan pencemaran nama baiknya di Polres Kota Serang kini sudah dilimpahkan kejaksaan ke Pengadilan Negeri Serang. Lantas akankah Dito hadir di persidangan nanti? Mau tidak mau wajib hadir, pasti akan bertemu. Jadi tidak perlu dibilang akan dipertemukan, diwajibkan hadir. Saya minta supaya sidangnya offline, karena menurut KUHAP, sidang itu harus berhadapan dengan hakimnya. Kecuali dalam posisi kita COVID yang 2-3 tahun yang lalu, yaitu memang situasinya darurat. Tapi dalam situasi normal seperti ini, sidang itu harus dihadirkan di persidangan. Sidang teroris saja di Jakarta Timur itu dihadirkan terdakwanya. Sangat aneh kalau sidangnya Nikita itu tidak dihadirkan di persidangan. Saya hormati pihak kejaksaan untuk tidak mengabulkan penangguhan penahanannya Nikita. Saya hormati, itu aja. Saya nggak mau ngebahas lain-lain lah. Saya cuma berharap dari pihak kejaksaan segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan, segera disidangkan. Nikita Mirzani itu nggak usah teriak-teriak lah, ya, nggak usah mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak patut, kata-kata yang tidak sopan kepada jaksa, ya, tidak perlu juga teriak-teriak, nangis, kesurupan, histeris, tidak perlu. Kan katanya siap masuk penjara. Apa sih kepentingan orang-orang ini? Anda di penjara dalam perkara yang lain, pencemaran nama baik. Ya, itu substansinya berbeda. Ya, dengan kasus yang dilaporkan atas klien kami. Jadi kenapa juga karena Anda masuk penjara lalu orang lain juga harus masuk penjara? Itu logika hukum dari mana? Kalau Niki sangat-sangat siap, dari kemarin malah minta supaya segera disidangkan. Karena ini saya katakan berkali-kali, ini kasus karena Nikita yang dilaporkan sehingga jadi rame. Ini kasus hanya postingan-postingan di Instagram Story di mana dia menyatakan bahwa ini loh ada orang melaporkan di kantor polisi. Tolong Pak Polisi, kasus itu mohon ditindaklanjuti. Nah itu tag postingan Nikita. Ada lagi postingan dia membuat foto seseorang. Hanya itu persoalannya, bukan dia jual narkoba, tidak juga melakukan pembunuhan, bukan juga pelaku teroris. Jadi Nikita ini memposting tulisan. Dia minta Pak Polisi, ada orang lapor tuh, security atau siapa di polsek atau di mana, tolong Pak proses lebih lanjut. Dan ternyata benar, laporan itu bukan bohong. Apa yang diposting Niki itu benar ada kejadian. Itu dia pernah tinggal di Kemang. Nama jalannya apa Kak? Pokoknya dia ada ngontrak rumah di Kemang sama si Dito ini. Lalu gara-gara si Dito ini gebugin si security, dia diusir sama warga Kemang. Coba warga Kemang yang pernah jadi tetangganya si Nindi sama si Dito, bener nggak dia diusir? Lalu dia pindah lagi ke mana Kak? Jalan Intan rumahnya si Dito. Jadi Dito itu sebenarnya nggak punya apa-apa. Dia itu cuma karena mulutnya aja pinter ngomong, jadi banyak nipu orang. Terus dia sosokan flexing pakai foto sama pejabat-pejabat. Jadi orang-orang yang ketipu sama dia tuh takut. Fitnah itu sesuatu yang tidak pernah terjadi. Ini saya luruskan. Yang kedua, yang paling luar biasa dari kasus ini, kaget. Mungkin Anda sudah melihat postingan dari beberapa rekan, saudara-saudaranya Niki, tentang kerugian yang muncul di dalam kasus ini. Bagaimana kerugian yang sebenarnya, Anda tunggu hari Senin. Silakan aja dibuktikan. Dan tentu kita juga punya alat bukti lain untuk menyanggah. Dan kita sudah menyerahkan sejumlah alat bukti, data, informasi yang memang tujuannya untuk membantah, menegasi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu. Dan kita tidak pernah menentang petugas, kita tidak pernah mengancam petugas, kita juga tidak meremehkan petugas melalui media sosial. Karena ada tuh pihak sana tuh, ada tuh pakai Instagram, media sosial, ya, memanggil secara tidak patut kepada aparat penegak hukum. Ada itu videonya viral.
Benarkah Nikita yang sudah siap bersidang melalui Fitri Salhuteru juga tengah berupaya tancap gas mendorong agar kasus Nindi segera diproses? Benarkah kali ini pengaruh dan kekuatan Fitri Salhuteru yang selalu berada di balik aksi-aksi kontroversial masih sekuat dulu? Atau sebaliknya, ia mulai kewalahan hingga mendapat cibiran dari sejumlah pesohor? Ya kalau Niki nggak heran karena kan Nikita memang sering dikriminalisasi di negeri ini. Lagi-lagi dia dikriminalisasi itu kayak kata saya ya, kalau kalian nggak setuju ya itu bebas aja. Tapi menurut saya sih seperti itu. Jangan juga menciptakan framing di luar sana bahwa seolah-olah Nikita Mirzani itu dikriminalisasi. Itu sebuah kesalahan yang sangat besar. Nikita Mirzani tidak dikriminalisasi. Nikita Mirzani dihukum oleh perbuatannya sendiri. FS itu siapa sih? Nenek kandung atau kakak kandung? Anak durhaka yang gak mengakuin ibunya. Lo tau kan? Iya. Itu Iya, gue bingung gitu. dia anak durhaka nggak mengakui ibunya. Ibunya kan Dewi Persik yang hidupin. Dewi Persik. Iya. Di rumah Dewi Persik kan tinggalnya kan, kemarin Dewi Persik ketemu sama gua. Nah sekarang dia juga nyinggung Mbak Nindi ya. Jangan lu singgung Mbak Nindi, gak ada urusan sama lu. Lu urusan sama gua. Udahlah ngurusin mama aja dulu. Mamanya mamanya telepon aku melalui adiknya, nangis nggak punya duit berobat loh. Iya. Kita yang bantu bro. Lu pikir kakaknya itu kaya? Lu ke rukonya lagi sana 3x3 itu doang. Sosmed tidak seindah aslinya. Enggak. Bukan beradaptasi, ini bagian dari kehidupan dia. Ya, orang mempunyai kehidupan masing-masing. Ini bagian dari kehidupan dia, bagian dari dia memperjuangkan sebuah kebenaran, memperjuangkan orang yang mencari keadilan. Ingat, dia memperjuangkan seseorang yang mencari keadilan karena melaporkan seseorang di kantor polisi. Ternyata di dalam berkas perkara benar ada laporan itu.